Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Microsoft Word untuk pemula. Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan shapes ke dalam area kerja kita. Shape adalah gambar berupa bentuk-bentuk geometri dan beberapa varian-variannya. Nah, menu pilihan shape dapat ditemukan pada tab Insert, kemudian klik pada Shapes. Nah, pada drop down terdapat beragam pilihan shape yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Kita bisa memilih shape-shape yang kita inginkan untuk kita masukkan pada dokumen atau area kerja kita. Misalnya kita akan pilih salah satu dari pilihan shape yang ada pada list. Drag pada area kerja kita. Maka secara otomatis sebuah tab baru akan muncul pada ribbon tab. Nah, tab ini disebut dengan contextual tab. Contextual tab adalah tab yang muncul hanya ketika kita membuat sebuah objek tertentu atau menyeleksi objek tertentu pada area kerja kita. Nah, tab yang terbentuk setelah membuat shapes ini adalah tab format, di mana isinya adalah semua pengaturan yang berkaitan dengan shape yang kita buat. Di sini kita bisa menambahkan shape baru dengan mengklik pada insert shape, kemudian tambahkan atau drag pada area kerja kita. Nah, kita bisa mengatur ukuran shape yang telah kita buat dengan mendrag pada setiap poin yang mengelilingi shapes. Kita bisa mulai dari ujung sudut atau setiap sudut, atau dari samping kanan maupun kiri, atau bisa juga dari atas maupun bawah. Tapi dengan cara ini bentuk shape menjadi tidak proporsional. Maka untuk mengatur meresize shape yang telah kita buat supaya gambarnya tetap proporsional, kita bisa menekan tombol shift sambil mendrag dengan menggunakan mouse. Nah, dengan cara ini gambar yang dihasilkan tetap proporsional atau tidak terdistorsi. Nah, selain mengatur shape atau mengatur ukuran shape dengan cara mendrag dengan menggunakan mouse, kita juga bisa mengatur ukuran shape yang kita buat melalui ribbon tab. Di sini pada bagian size kita bisa mengatur tinggi maupun lebar dari shape yang kita buat. Nah, untuk mengisi shape dengan warna, kita bisa menggunakan shape style yang ada pada ribbon tab. Sini pada shape style terdapat style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Kita juga bisa mengisi shape yang kita buat dengan warna melalui menu pilihan shape fill. Di sini pada grid warna kita bisa menentukan warna-warna solid yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, untuk menemukan pilihan warna yang lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan pilihan More Fill Color. Di sini pada kotak dialog Color terdapat dua tab, yaitu tab standar dan tab custom. Tab standar kita bisa memilih warna sesuai keinginan dan hasilnya bisa dilihat langsung pada preview. Nah, pada tab custom kita bisa lebih bebas memilih warna yang kita inginkan dengan mendrag pada kotak warna yang disediakan dan hasilnya bisa langsung dilihat pada preview. Klik OK jika sudah selesai. Nah, selain mengisi shapes dengan warna, kita juga bisa mengisi shape dengan gambar dengan mengklik pada picture. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu kita ingin mengisi dengan gambar yang kita peroleh secara online atau secara offline. Tapi berhubung sekarang kita tidak sedang online, maka saya akan menggantinya dengan gambar yang sudah ada pada komputer dengan mengklik pada Work Offline. Di sini kita tentukan di mana lokasi gambar yang akan kita masukkan. Kemudian pilih gambar, kemudian klik pada tombol insert. Maka gambar akan masuk ke dalam shapes yang kita buat. Nah, selain mengisi dengan gambar, kita juga bisa mengisi shape yang ada pada area kerja kita dengan mengisinya dengan warna-warna gradasi seperti ini, atau kita juga bisa mengisi dengan tekstur. Hasilnya akan terlihat seperti ini.
Nah, selain memodifikasi shape dengan mengisinya dengan warna maupun gambar, kita juga bisa memodifikasi outline dari shape tersebut. Outline adalah garis tepi dari shape tersebut. Kita bisa mengatur atau mengubah pewarnaannya dengan memilih pilihan warna yang ada, atau kita juga bisa mengatur ketebalan outline seperti ini. Atau kita juga bisa memberi sedikit variasi pada outline. Oke. Nah, jika kita tidak ingin menambahkan outline, maka kita bisa mengklik pada no outline, maka garis tepinya akan hilang. Jika kita tidak ingin menambahkan fill atau warna pada shape, kita juga bisa mengklik pada no fill, maka warna atau objek yang ada di dalamnya akan hilang. Nah, selain mengatur pewarnaan, kita juga bisa mengatur atau memperindah tampilan shape yang kita buat dengan menambahkan efek seperti efek bayangan, efek preset, efek pantulan seperti ini, efek timbul, maupun efek rotasi 3 dimensi. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Selain mengatur pewarnaan dan ukuran dari objek shape yang ada pada area kerja kita juga bisa mengatur susunan dari shape-shape yang telah kita buat. Tapi sebelumnya kita ubah dulu pewarnaan dari semua objek shape yang telah kita buat supaya susunannya bisa terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini. Jika objek-objek ini kita gabung jadi satu, maka akan terlihat susunan dari objek-objek tersebut. Objek kotak atau shape kotak berada pada susunan paling bawah, objek lingkaran di tengah, dan objek segitiga berada di susunan paling atas. Nah, misalnya jika kita ingin mengubah susunan objek ini, misalnya objek kotak kita bawa ke atas, di atas objek lingkaran, kita bisa menggunakan perintah bring forward yang ada pada tab format. Bring forward, kita klik pada bring forward, maka objek kotak naik satu lebar sehingga menutupi objek lingkaran. Dan jika kita klik lagi bring forward, maka dia akan berada di susunan teratas. Nah, jika kita ingin mengembalikannya, kita bisa menggunakan send backward. Maka dia akan kembali ke posisi di bawahnya. Send backward lagi, maka dia akan berada di posisi kembali pada posisi paling bawah. Nah, jika kita ingin langsung membawa kotak ini ke posisi teratas, kita bisa menggunakan perintah bring to front. Maka secara otomatis objek kotak akan langsung berpindah ke susunan teratas. Nah, jika kita ingin berpindah langsung ke susunan terbawah, kita bisa menggunakan perintah send to back. Maka secara otomatis objek kotak akan berpindah ke susunan terbawah. Nah, objek-objek ini juga kita bisa atur perataannya dengan menggunakan perintah align yang ada pada tab format. Di sini pada tab format pilih perintah align. Tapi sebelumnya kita harus menyeleksi terlebih dahulu objek-objek shape yang ada pada area kerja kita. Caranya, kita bisa menekan tombol shift pada keyboard sambil mengklik setiap shape yang ingin kita seleksi. Atau kita juga bisa menggunakan perintah select objek yang ada pada tab home, kemudian drag. Sekarang semua objek shape sudah terseleksi. Nah, untuk mengatur perataan kita bisa menggunakan perintah align yang ada pada contextual tab format. Di sini pada perintah align, jika kita pilih align left, maka semua objek akan diratakan ke kiri. Jika perintah align center, maka dia akan rata tengah. Jika align right, maka dia akan rata kanan. Jika pilihan align top, maka dia akan dibawa rata ke atas. Silahkan bereksplorasi dengan pilihan-pilihan yang ada. Oke. Kita bisa mengelompokkan objek shape yang telah kita buat menjadi satu kelompok dengan terlebih dahulu menyeleksi semua objek shape yang ada pada dokumen atau pada area kerja kita. Untuk menyeleksinya kita bisa menggunakan pilihan select object pada tab home, kemudian drag. Nah, jika sudah terseleksi, maka kita bisa mengklik pada pilihan grup. Maka sekarang
semua objek shape yang ada sekarang sudah bergabung menjadi satu. Nah, untuk bisa memisahkannya kembali kita bisa menggunakan perintah ungroup. Oke. Nah, selain perintah-perintah tersebut, pada tab format terdapat juga perintah atau bagian yang cukup penting, fitur yang cukup penting, yaitu fitur selection pane. Dengan fitur selection pane ini kita bisa menyeleksi objek-objek. Jika objek-objek yang kita masukkan sudah sangat banyak dan tumpang tindih dan kita sangat kesulitan untuk menyeleksinya, kita bisa menyeleksinya melalui selection pane. Nah, kita juga bisa menghilangkan atau menyembunyikan objek-objek sehingga kita bisa menemukan objek yang kita inginkan, kemudian kita bisa menyeleksinya. Nah, ini fitur yang sangat berguna ketika kita bekerja dengan banyak shape. Kita juga bisa melakukan sedikit modifikasi pada shape yang kita masukkan pada area kerja kita. Di sini pada beberapa variasi shape kita diberikan beberapa pilihan atau beberapa poin yang digunakan untuk melakukan modifikasi bentuk dari shape yang kita buat. Sini pada misalnya pada shape panah kita diberikan poin untuk mengatur kembali beberapa bagiannya supaya tampilannya lebih baik sesuai keinginan. Hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Nah, di sini ada poin tambahan yang kita gunakan untuk memodifikasi objek shape ini. Kita bisa tarik, drag, dan sesuaikan sesuai selera. Nah, selain fitur tambahan tersebut, kita juga bisa memodifikasi bentuk objek shape ini dengan menggunakan fitur edit shape yang ada pada tab format. Ketika kita mengklik pada edit, maka secara otomatis akan diberikan poin-poin hitam yang berguna untuk melakukan modifikasi bentuk dari shape yang kita masukkan. Di sini kita bisa atur kembali dengan mendrag pada setiap poin yang disediakan, sehingga bentuknya akan berubah sesuai keinginan. Nah, untuk menambahkan poin kita bisa mengklik pada garis tepi kemudian add point. Nah, di sini kita bisa mengatur kembali, mengatur ulang tampilan shape yang tadi kita masukkan. Nah, hasilnya bisa terlihat seperti ini. Kita juga bisa mengisi teks pada shape yang kita buat. Caranya, klik kanan pada shape, kemudian pilih add text. Nah, di bagian tengah akan muncul kursor. Disinilah kita akan menulis teks yang kita inginkan. Nah, teks ini sendiri bisa kita format dengan menyeleksinya, kemudian memilih beberapa pemformatan yang muncul pada mini toolbar yang muncul saat teks terseleksi. Pilih font yang sesuai, ukurannya, atur ukurannya, pilih pewarnaan, dan melakukan beberapa pengaturan yang lain. Nah, kita juga bisa mengatur pemformatan teks yang ada dalam shape tersebut dengan menggunakan word art style yang ada pada tab format. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur arah atau putaran dari teks yang ada dalam shape tersebut dengan menggunakan text direction. Pilih horizontal, rotasi atau putar 90 derajat, maka hasilnya terlihat akan seperti ini. Sesuaikan untuk supaya hasilnya lebih baik. Kita juga bisa memutar 270 derajat. Nah, kita juga bisa mengatur perataan dari teks yang ada dalam shape dengan menggunakan pilihan align text. Kita bisa pilih di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, pada tab format ini juga terdapat menu pilihan untuk merotasi teks yang ada dalam shape dengan menggunakan pilihan rotate. Di sini kita bisa putar 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, atau kita bisa membalik ke atas seperti ini.
atau membalik secara horizontal seperti ini. Oke, nah itu tadi beberapa pengaturan shape yang ada pada yang kita masukkan pada dokumen kosong. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memasukkan shape pada dokumen yang telah terisi teks. Kita juga bisa menyisipkan objek shape ini di dalam dokumen yang sudah terisi teks. Di sini kita akan mencoba memasukkan objek shape di antara teks yang ada pada dokumen. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan penempatan dari objek shape yang kita buat. Misalnya kita ingin menempatkannya di belakang teks, di depan teks, atau juga kita bisa mengatur huruf-huruf akan mengelilingi objek shape yang kita buat. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri, bereksplorasi sendiri dengan pilihan-pilihan yang ada pada tab format ini. Nah, itu tadi cara memasukkan dan mengatur shape pada dokumen Word. Semoga mudah dipahami. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.